Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel DIY Electrical. Di sini saya ada TV Samsung plasma 43 in dengan kerusakan mati total. Sebelumnya unit ini sedang ditonton, kemudian terdengar suara pecahan dari dalam mesin dan diikuti dengan unitnya yang mati total. Oke, ini dia untuk bagian mesinnya. Yang pertama kita cek yaitu adalah bagian Y-main ya, dan juga Z-main. Karena di kebanyakan kasus jika terdengar suara pecahan atau bunyi hentakan ya, biasanya terdapat komponen yang pecah pada bagian Y-main. Bisa berupa kapasitor, MOSFET ataupun IGBT-nya. Nah, ini untuk modul Y-mainnya. Tadi saya sudah cek sekilas. Dilihat dari fisiknya ternyata benar. Di sini terdapat kapasitor keramik yang pecah. Nah, ini ya, bisa dilihat di sini teman-teman. Gosong, dia pecah. Kemudian kita bisa langsung cek ya pada bagian panelnya, bisa dioda ataupun IGBT. Ini untuk di heatsink. Kemudian untuk yang SMD juga kita harus cek ya, karena meskipun kecil seperti ini juga dia ampernya cukup besar. Kemudian jika di Y-main sudah selesai, kita bisa cek pada bagian power supply dan juga Z-mainnya, karena unit ini sudah mati total. Indikatornya pun tidak hidup. Oke, untuk Y-main di sini saya sudah cek. Untuk mengecek yang short seperti biasa ya, kita bisa kasih mode buzzer ataupun zener. Lalu kita bisa cek untuk masing-masing panelnya. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, ini short ya. Ini adalah dioda, kemudian yang satu ini adalah IGBT. Jenis SMD ya, ini short juga. Untuk saat ini hanya dua komponen ini ya yang rusak, sama tadi untuk kapasitor keramik ya. Kemudian yang lain belum saya cek semuanya. Untuk keseluruhan, dan untuk yang di sini yang terdapat heatsink, ini semuanya aman. Yang belum saya cek ini yang terdapat beberapa lemnya ya. Ini harus dibuka dulu lemnya. Oke, di sini saya sudah melepas komponen yang rusak. Sudah bersih semua ya. Tinggal melakukan pergantian spare partnya. Jadi untuk di Y-main hanya komponen ini aja ya, 3 komponen yang bermasalah. Ini short ya. Selain daripada panelnya, kita juga harus mengecek komponen pendukungnya seperti dioda ataupun MOSFET. Nah, ini untuk jalurnya kita cek juga ya, apa masih short atau tidak. Di sini jalurnya sudah tidak short. Berikutnya saya akan melakukan pengecekan untuk bagian blok power supply. Oke, ini dia untuk bagian power supply-nya.
Di sini terdapat dua buah trafo. Yang pertama berfungsi sebagai suplai tegangan utama untuk mainboard. Kemudian trafo yang kedua berfungsi sebagai penyuplai tegangan untuk blok Y dan Z untuk tegangan VH dan VS. Di sini saya sudah mengecek di trafo yang pertama ya, trafo utama untuk suplai mainboard. Ternyata di sini terdapat R yang molor untuk suplai STR. Tadi saya sempat ganti resistornya dan melakukan pengukuran. Ternyata outputnya masih belum keluar. Jadi saya menyeting ulang kapasitor dan juga melakukan pergantian STR-nya. Ini adalah tipe STR-nya yang digunakan. STR-nya rusak ya. Dan di sini kita bisa ukur tegangannya. Sekarang kita akan melakukan pengukurannya. Di sini kita bisa ukur untuk tegangan standby ya, yaitu 5 volt, 5 VA. Nah, di sini sudah keluar ya 5 volt. Berarti untuk suplai ke mainboard di sini sudah aktif. Nanti kita bisa hubungkan mainboardnya ya. Kita juga bisa melakukan pengukuran tanpa mainboard dengan cara memaksa hidup power supply-nya ya. Cuma nanti saya akan tes pada unitnya langsung ya menggunakan mainboard agar kita tahu apakah blok yang lain masih bermasalah atau tidak. Jika masih ada yang bermasalah, biasanya unit akan protek ya, berkedip ataupun hanya mengeluarkan suara saja. Oke, di sini saya sedang melakukan pengetesan ya. Dan teman-teman sudah melihat ya untuk lampu mainboardnya sudah berkedip. Di sini unitnya sudah hidup, kita bisa melakukan pengukuran tegangan pada test point VA dan juga VS. Kita harus melakukan pengukuran ya, dan disesuaikan untuk keterangan list tegangannya. Jika tegangan agak kurang, kita bisa adjust ya dengan memutar potensionya. Dan jika ketinggian juga kita bisa setting. Nah, di sini VA VS sudah normal. Kemudian untuk VS scan nya kita cek pada bagian Y main. Test pointnya dekat trafo ya. Jika VS scan drop di sini biasanya akan protek pada Y mainnya. Nah, ini dia untuk test pointnya. Min 180 volt ya, normal. Tegangan sudah normal semua. Dan unit ini saya rasa sudah bisa menampilkan gambar. Kita bisa intip ya bagian layarnya. Nah, di sini untuk tampilannya sudah terlihat ya. Saya tinggal melakukan pengetesan saja. Oke, di sini untuk unitnya sudah normal kembali ya. Saya rasa cukup sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.